Hai, kamu pasti lagi ngerasa capek banget ya hari ini. Atau mungkin kamu lagi ada di fase dimana kamu ngerasa bahwa semuanya itu kayak semakin berat untuk kamu lalui. Kamu ngerasa nggak kalau semakin lama tuh ya ngerasanya kayak semakin capek? Capek juga terutama bersembunyi di balik kata nggak apa-apa terus. Kadang bingung juga sih, kayak harus gimana ya ngutarainnya, harus gimana ya cara mengungkapkannya, bahwa ya sebenarnya diri ini tuh udah lelah. Kayak kenapa semuanya tuh datang secara terus-menerus hingga aku ngerasa kelelahan seorang diri. Bahkan orang lain aja gak ada yang tahu aku kenapa. Mungkin karena aku yang terlalu hebat menyembunyikan semuanya di hadapan semua orang. Atau mungkin emang ya seharusnya lebih baik disembunyikan daripada diutarakan. Karena kan gak semua orang juga bener-bener mau membantu. Karena ya mereka hanya sekedar ingin tahu aja. Setelah itu ya udah. Hai semuanya. Buat para pendengar setiap podcast teman tidur dan buat yang baru bergabung, hai, selamat datang. Semoga betah dan nyaman ya. Hari ini keadaannya bagaimana? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Hari kamu hari ini apakah baik? Atau semuanya masih terasa berat? Atau bahkan kamu sedang mengalami hari yang terburuk? Ada cerita apa hari ini? Ya, apapun itu, mau bagaimanapun, diri kamu, hari kamu, dan kehidupan kamu, aku cuma mau bilang, semangat untuk menjalani harinya. Ya walaupun aku tahu sih, kayak mungkin mudah banget ya buat aku bilang, semangat ya, semangat ya. Tapi ya bagi kalian ngerasa bahwa ya aku gak ada di posisi kalian. Mungkin aku gak tahu rasanya jadi kalian. Iya, aku tahu kok. Makanya dari itu ya aku mencoba untuk bisa menjadi teman ketika malam hari. Mungkin emang pikiran kamu sedang kacau berantakan, hari kamu buruk, dan aku cuma bisa bilang semangat atau menjadi teman yang bisa menjadi ya teman keluh kesah kamu walaupun hanya sekedar konten. Memang ya menyemangati diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada menyemangati orang lain. Kadang kita tuh sebagai manusia tuh pinter banget buat memberikan support untuk orang lain. Salah satunya ini, mungkin kayak aku ya, banyak banget yang bilang kayak, kalau misal Kak April ngadepin diri Kak April gimana? Terus kalau misalnya Kak April lagi ada di posisi down, itu siapa yang ngebantu Kak April atau gimana cara nanganinnya? Ya mungkin lebih tepatnya seperti itu ya. Gak apa-apa kok. Sebenarnya kalau misalnya aku lagi gak baik sekalipun, aku lebih suka untuk menghandle diri aku sendiri sebagaimana aku bisa aja. Karena gini loh, karena setiap apapun yang terjadi sama diri kita, entah itu hari itu buruk sekalipun, kita tuh harus paham sebenarnya apa sih yang ngebuat diri kita tuh seperti ini. Sebenarnya apa sih penyebabnya dan solusinya tuh apa. Karena kan kita gak mungkin kan mendapatkan hari yang buruk, ataupun kalau misalnya kita kenapa-napa, kita gak tahu penyebabnya apa dan solusinya apa. Dan yang sering aku lakuin sama diri aku sendiri yaitu aku mencoba untuk menyembuhkan diri aku sendiri. Ya walaupun emang menyembuhkan diri sendiri juga gak semudah itu ya. Tapi belajarlah untuk lebih bisa menerima atas hal apapun yang terjadi sama diri kita. Itu kuncinya. Kadang kan ada sesuatu hal yang dimana kita gak bisa untuk menerimanya. Kayak, ya kan mungkin ya kayak
ini tuh berat banget kak untuk diterima. Atau aku gak bisa menerima semuanya ini tuh dengan lapang dada gitu loh. Aku gak bisa. Sebenarnya bukan berarti kamu gak bisa. Cuman emang setiap manusia itu memiliki hati yang berbeda-beda ya. Kadang ada yang dimana dia bisa menghadapinya tuh dengan penuh kedewasaan. Yaitu ya tetap tenang, tegar, jalani, dan ya karena kita nggak akan tahu kehidupan kita tuh akan seperti apa. Cuman memang ketika kita belajar untuk menerima sesuatu hal yang terjadi sama diri kita, sekalipun itu hari terburuk, memang itu susah. Cuman pelan-pelan deh. Dan itu sih jawabannya. Kenapa? Aku tuh ya kalau misalnya aku lagi kenapa-napa, aku jarang banget melibatkan manusia. Karena aku lebih suka melibatkan Sang Pencipta. Karena ialah tempat terbaik untuk mengadu dan bercerita. Dan juga kita juga gak ada salahnya sih bercerita sama manusia. Cuman kan harus lebih bisa memilih. Apakah ia benar-benar orang yang tepat atau justru tidak. Kadang kalau misalnya kita ngerasa hari kita tuh buruk banget, pasti cuma bisa bilang gak apa-apa ya sama semua orang. Pasti cuma bisa bilang, it's okay, I'm fine. Iya padahal aslinya, I'm not okay. Capek ya kadang menghadapi kehidupan seperti ini, kayak gak tahu ini tuh mau berakhir seperti apa, ataupun jalannya itu tuh mau kemana. Gak tahu. Karena ngerasa kayak setiap hari semakin capek banget rasanya. Dan mencoba untuk baik-baik aja, dan mencoba untuk menebar kebahagiaan, menebar senyuman di depan semua orang. Tapi ternyata, ya, melakukan itu semua tuh rasanya sulit banget. Kenapa aku bilang sulit? Ya karena, ya walaupun emang kita udah terbiasa ya, kayak bilang, I'm okay, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Tapi ternyata ya semakin lama bersikap gak apa-apa, justru rasanya kayak semakin sakit aja. Pasti capek kan bohongin diri sendiri. Pasti capek kan bersikap seperti ini di hadapan semua orang. Memang menutupi semuanya juga gak semudah itu. Kadang kalau misalnya dibilang pengen banget rasanya tuh diungkapin, punya temen cerita, tapi ternyata ya gak semudah itu. Dan ya sebaik-baiknya teman, ya ada saatnya juga ia akan pergi. Karena sebaik apapun manusia, yang namanya manusia itu akan ada di fase dimana dia akan pergi nantinya. Kalau memang ia merasa bahwa waktunya tuh udah selesai. Dan kita pun harus terbiasa akan hal tersebut. Terbiasa yang tadinya kita punya teman cerita, sekarang udah enggak lagi. Ya memang sih, melatih semuanya seorang diri tuh emang sulit banget rasanya. Menghadapi semuanya seorang diri tuh emang sakit banget rasanya. Dan memang gak semua orang tuh bisa. Dan memang gak setiap orang tuh bisa melaluinya tuh dengan baik. Kenapa aku bilang gak semua orang tuh bisa melaluinya dengan baik? Karena dalam kehidupan itu kita akan merasakan banyak hal yang terjadi. Kayak sedih, kecewa, ya sakit, patah, dan lain sebagainya. Pasti kita akan pernah merasakan hal itu. Karena setiap kita mengalami hari yang buruk, jangan selalu bilang bahwa dunia itu jahat sama kamu. Kenapa? Karena memang udah seharusnya kamu seperti ini. Gak apa-apa kok, aku juga kadang suka bilang ke diri aku sendiri kayak, kenapa ya ini tuh ujiannya tuh berat banget? Kenapa Tuhan, aku harus mendapatkan kehidupan seperti ini? Kayak semuanya tuh gak usai-usai. Aku pun pengen tenang, pengen bahagia. Tapi kenapa semua terasa berat banget untuk aku lalui? Capek banget ya ternyata ada di posisi sekarang yang gak ngerti maunya apa.
rasanya itu kayak semakin lama tuh semakin capek. Kadang kalau misal mau dibilang gak apa-apa, tapi ternyatanya ya sebenarnya aku gak sebaik itu. I'm not okay. Andai mereka tahu bahwasanya seseorang yang selama ini selalu memberikan kebahagiaan, yang selama ini selalu menebar senyuman, dan yang selama ini selalu berusaha ada buat orang lain, ataupun yang selama ini selalu berbuat kebaikan untuk orang-orang sekitar, andai mereka tahu bahwasanya seseorang itu hidupnya tuh gak sebaik itu loh. Andai mereka tahu bahwasanya seseorang seperti itu juga mempunyai cerita yang buruk, mempunyai latar belakang yang dimana banyak dari mereka-mereka yang gak tahu aslinya diri aku tuh seperti apa. Andai mereka tahu bahwasanya seseorang yang terlalu memperlihatkan keceriaannya juga, ya sebenarnya ia punya cerita yang dimana orang lain tuh gak tahu. Ia yang selalu menyembunyikan semuanya dengan rapat. Ia yang selalu bilang bahwasanya dirinya tuh selalu baik-baik aja. Padahal dia gak sebaik itu. Dan bahkan kalau misalnya ditanya pun cuma bisa bilang gak apa-apa. Pada aslinya I'm not okay. Capek kadang ya bersembunyi di balik kata gak apa-apa terus. Bersembunyi di balik kata ya dimana kita harus memperlihatkan bahwasanya diri kita tuh selalu baik-baik aja di hadapan semua orang. Bahkan mereka juga gak tahu aslinya diri aku tuh seperti apa. Aku nemu kalimat tuh seperti ini. Seseorang yang terlihat ceria di hadapan semua orang bukan berarti ia tidak mempunyai cerita yang buruk. Bukan berarti itu adalah asli dari dirinya. Karena sebenarnya ya diri dia itu tuh punya sesuatu yang dimana orang lain gak tahu. Bahkan ya orang lain yang selalu bilang dirinya tuh hebat karena mampu menutupi semuanya dengan baik. Padahal di balik hebatnya itu juga ketika sedang sendiri, ia menjadi seseorang yang sulit dikenali di hadapan semua orang. Bahkan ya ia cuma bisa murung dan bersedih karena gak tahu harus gimana, saking capeknya sama kehidupan. Aku pernah ada di titik dimana aku ngerasa semuanya tuh terlihat. Aku gak bisa ngutarain ya. Mungkin karena saking capeknya, mungkin karena aku cuma bisa bilang gak apa-apa. Dan ya memang ya ternyata menjadi seseorang yang kuat di hadapan semua orang itu gak semudah itu. Menjadi seseorang yang hebat, padahal sebenarnya ya hebat itu juga ia gak selamanya hebat. Tuhan, rasanya pengen banget bilang kalau sebenarnya ya aku tuh capek seperti ini terus. Tapi aku juga gak bisa bohongin diri aku sendiri bahwasanya ya aku juga pengen loh bahagia. Aku juga pengen loh happy. Layaknya seperti orang-orang yang benar-benar ya tuh happy. Kadang aku tuh harus menutupi diri aku dulu, aslinya diri aku dulu, untuk memperlihatkan di hadapan semua orang bahwasanya itu aku ceria dan bahagia. Padahal di balik semua itu ada banyak hal yang aku tutupi dengan rapat. Ada banyak hal yang aku simpan seorang diri. Bahkan ya, aku harus bisa bertahan dan melewati semuanya dengan baik. Hanya seorang diri. Tanpa mereka tahu perjuangan aku tuh sebenarnya tuh seperti apa. Memang semakin dewasa tuh akan ada banyak hal yang kita lewati. Dan akan ada banyak hal juga yang akan kita rasakan. Entah itu sedih, kecewa, sakit, dan lain sebagainya. Ya namanya juga kehidupan. Aku pun gak bisa meminta kepada Tuhan bahwasanya aku pengen hidup yang bahagia-bahagia aja. Tapi ya namanya hidup,
pasti akan ada bahagia, akan ada sedihnya juga. Dan itu tuh adil. Memang semakin kita dewasa tuh cuma bisa bilang gak apa-apa untuk semua hal. Gak apa-apa terus. Kadang ngerasa capek juga, harus bersembunyi di kalimat gak apa-apa itu. Kayak harus gimana ya? Tapi ya, dari hal itu aku belajar bahwasanya setiap apapun yang terjadi dalam hidup aku, mungkin itu emang udah seharusnya terjadi. Dan juga mungkin memang kehidupan ini adalah jalan dimana aku berproses untuk menjadi lebih dewasa lagi. Memang proses pendewasaan itu emang berat untuk dilalui. Tapi kalau misalnya kita melaluinya tuh dengan baik, bisa menghadapi semuanya, ya semua akan terasa ringan. Gak apa-apa untuk bilang gak apa-apa di hadapan semua orang, karena kamu juga berhak seperti itu. Karena kan kita juga sebagai manusia juga gak bisa kan, kayak semuanya tuh orang lain perlu tahu apa yang kamu rasain. Orang lain tuh perlu tahu apa sih yang terjadi sama diri kamu. Gak juga kok. Ada beberapa hal yang dimana mungkin itu perlu kamu ceritakan kepada semua orang. Yang dimana mungkin itu perlu orang terdekat kamu tuh tahu. Dan ada juga hal yang dimana itu gak perlu orang lain tahu. Cukup kamu sendiri aja yang tahu. Walaupun kamu ngerasa kamu capek mendem semuanya seorang diri, ada saatnya semua itu juga akan keluar juga. Karena ya, ketika kamu udah capek dan kamu butuh seseorang, it's okay, gak apa-apa. Selagi kamu nyaman cerita sama orang tersebut, gak apa-apa. Cuman emang sih ya, karena kan kita juga bingung ya. Kita butuh seseorang untuk bisa mendengarkan kita ketika kita kenapa-napa. Tapi gak semua orang itu benar-benar bisa mendengarkan dengan baik. Justru ketika kita mau orang lain mendengarkan, justru mereka tuh gak bisa memberikan feedback yang baik. Jadi kan terkesan kayak kita udah gak baik, jadi malah ngerasa semakin gak baik. Temuilah seseorang yang benar-benar bisa mendengarkan kamu dengan baik ya. Jangan malah seseorang yang tidak bisa memberikan feedback yang baik buat kamu. Nantinya malah kamu sendiri yang ngerasa gak enak. Gak mau kan seperti itu? Dan aku juga ada satu pertanyaan lagi nih. Kadang ada yang bilang juga kayak, emang gak apa-apa kak bilang gak apa-apa terus? Padahal kan capek banget bilang gak apa-apa terus. Iya, sebenarnya kalau menurut aku sih gak apa-apa sih. Itu semua balik lagi ke diri kamu masing-masing. Kalau kamu ngerasa dengan kamu bilang gak apa-apa, itu bisa membuat diri kamu tuh terkesan kayak ya udah kamu nyaman dengan kalimat itu, it's okay. Cuman kalau emang kamu lebih nyaman dengan kamu bercerita dengan orang, ya nggak apa-apa juga. Ya intinya senyamannya diri kamu. Cuman kan kadang ketika kita kenapa-napa tuh dari diri kita tuh ada sebagian orang yang dengan mudahnya cerita. Ada juga sebagian orang yang tidak mudah untuk cerita. Dan kalaupun kamu ngerasa bahwa dengan kamu bilang gak apa-apa, itu membuat diri kamu tuh, ya setidaknya tenang, ya gak apa-apa. Tapi aku cuma mau bilang, sejahat apapun dunia sama kamu gak boleh jahat sama diri kamu sendiri. Ya. Dan ingat, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Diri kamu tuh udah banyak berjuang. Pasti akhir-akhir ini kamu lagi ngerasa capek banget ya. Kamu lagi ngerasa kacau banget ya. Hingga kamu ngerasa bahwa akhir-akhir ini kamu selalu bilang ke diri kamu sendiri, kalau kamu tuh, ya, you're not okay. Banyak hal yang udah kamu tutupi dengan rapat. Banyak hal yang udah kamu sembunyikan dari semua orang. Dan juga, banyak hal yang udah kamu pendam seorang diri. Dan ketika kamu sedang sendirian pun, semua terasa bahwa semua rasa capek kamu tuh, ya udah, terasa banget bagi kamu ketika kamu sedang sendiri. Dan kamu cuma bisa menangis. Menangis karena kamu udah ngerasa capek banget sama semuanya. Menangis karena kamu ngerasa bahwa kenapa dunia tuh jahat banget sama kamu. Kenapa gak ada habis-habisnya.
Hei, sekarang ingat satu hal ini ya. Dunia itu sebenarnya gak jahat sama kamu. Mungkin memang kehidupan kamu tuh udah ditakdirkan seperti ini. Dan kita juga gak tahu kedepannya nanti apakah hal ini akan terus terjadi atau justru tidak. Mungkin di masa depan kamu nanti, ketika kamu mengingat ke belakang, oh ternyata aku pernah ada di posisi ini. Aku pernah ada di fase terberat dan terhancur aku sekalipun. Tapi ternyata aku bisa ya melaluinya dengan baik. Ternyata aku bisa ada di fase saat ini. Dimana ya, memang semua butuh proses dan semua butuh perjuangan untuk bisa ada di posisi ini. Ya walaupun itu berat, walaupun melewati semuanya itu gak semudah itu, tapi kan ya namanya hidup, kita mencoba untuk jalani aja. Jalani mungkin di setiap ujian yang Tuhan berikan, itu menjadi hal yang bisa kamu bawa di masa depan, bahwasanya segala hal pahit yang udah terjadi sama diri kamu di masa sebelumnya, itu bisa kamu jadikan pembelajaran di masa yang akan datang. Bahwasanya ketika kamu mengalami hal-hal yang buruk, kamu bisa menghandle diri kamu sebaik mungkin. Ya, luka ini, sakit ini bukan kali pertama kan kamu rasakan seperti ini. Ini juga bukan pertama kali kan kamu ngerasa selelah ini, secapek ini. Mungkin ada banyak hal yang udah kamu rasakan, bahkan sepahit ini dan seenggak enak ini. Tapi coba deh lihat, kamu mampu bertahan kan? Kamu mampu melewati semuanya dengan baik. Walaupun kamu sering bilang capek, kamu sering bilang dunia jahat sama kamu sering ya hampir ingin menyerah. Tapi ternyata Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Tuhan itu tuh selalu ada buat kamu. Ia gak meninggalkan kamu sendirian. Ya walaupun kehidupan kamu berat, harus lebih banyak bersyukur ya. Gak apa-apa, orang lain gak perlu tahu apa yang kamu rasain. Yang terpenting, kamu tahu dan paham sama diri kamu sendiri. So, jangan menganggap bahwa dunia itu jahat sama kamu. Bukan dunia yang jahat kok. Memang kamu yang ditakdirkan untuk menjadi manusia yang lebih kuat. Karena mungkin akan ada kebahagiaan yang sedang Tuhan siapkan untuk orang baik seperti kamu. Tetap semangat menjalani hari ya. Jangan merasa putus asa dan menyerah. Karena ini bukan akhir dari segalanya. Walaupun akhir-akhir ini keadaan kamu semakin memburuk ataupun ya banyak hal yang udah kamu lewati dan itu menjadi hari-hari terburuk kamu, gak apa-apa. Setidaknya kamu bisa melaluinya dengan baik. Dan ya setidaknya kamu bisa membuktikan bahwasanya walaupun dunia jahat sama kamu gak jahat sama diri kamu sendiri. Dan jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ya, kasih jeda dulu kalau misalnya semua tuh udah gak lagi mampu kamu tampung. Oke, karena diri kamu juga perlu kamu istirahatkan. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ya. Aku senang banget karena bisa nemenin waktu malam kalian. Aku senang banget karena ya dengan adanya podcast teman tidur, itu bisa menjadi teman terbaik kamu ketika malam hari. Aku senang banget karena antusias kalian yang dimana ketika aku gak upload tuh bertanya-tanya kemana. Makasih ya udah setia mendengarkan podcast teman tidur maupun podcast tentang luka di Spotify. Semoga podcast teman tidur bisa semakin berkembang, bisa semakin ya meluas dan banyak penggemarnya. Aku seneng banget dan terutama ya aku seneng karena bisa menemani waktu malam kalian. Dan juga bisa menjadi teman ketika malam hari. Kadang kan kalau malam hari itu suka gak bisa tidur ya. Semoga dengan ada podcast teman tidur bisa menjadi teman tidur terbaik kamu. Dan satu hal lagi, jangan lupa buat dengerin podcast tentang luka yang tersedia di Spotify. Kalian bisa dengerin. Kalian juga bisa search di Spotify tentang luka atau bisa klik link ada di deskripsi. Ya, kalian juga
bisa berikan rating. Dan jangan lupa follow ya, support aku juga di Spotify. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku @aprildevi. Ada di deskripsi ya Instagramnya. Kita juga bisa berbagi cerita. Dan ketika nanti ada waktu senggang, aku akan live TikTok lagi kok. Makasih ya udah setia dengan podcast teman tidur. Semoga bisa selalu menjadi teman sembuh terbaik kamu ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur. Dah.